Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi dengan channel MTS Miftahul Ulum. Di video ini kita akan belajar tentang pelajaran matematika, yaitu pembahasan soal penilaian akhir semester 1 kelas 9 matematika tahun pelajaran 2019-2020 sebagai bahan untuk kalian menghadapi penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Video ini video yang ketiga ya, yaitu nomor 26 sampai nomor 23. Yuk kita bahas bersama-sama. Soal nomor 26, grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c memotong sumbu x di titik A 1,0 dan titik B 3,0 serta memotong sumbu y di titik C 0,6. Fungsi kuadrat tersebut adalah, adik-adik, ini ada dua cara mengerjakannya. Jika kalian lupa rumusnya, kalian bisa memasukkan titik-titik yang diketahui ini ke dalam pilihan ABCD ini. Kita coba untuk titik A 1,0, X-nya 1, Y-nya 0. Nah, jika X-nya kita masukkan ke rumus fungsi ini, X-nya ini diganti dengan 1, apakah hasilnya 0? Kita coba. 1 kuadrat dikurangi 4. Nah, 4 kali 1 kan 4. 1 dikurangi 4 hasilnya min 3. Min 3 ditambah 3 hasilnya 0. Nah, berarti untuk titik A ini cocok pada pilihan A. Nah, untuk titik B 3,0. Jika X-nya 3, apakah Y-nya 0? Kita coba. 3 kuadrat hasilnya 9. 4 kali 3 hasilnya 12. Jadi 9 ditambah 3 hasilnya 12. Dikurangi 12 hasilnya 0. Jadi titik B juga cocok untuk fungsi pilihan A. Bagaimana dengan titik C? Apakah benar? Titik C 0,6. Nah, jika X-nya 0, apakah Y-nya 6? Kita masukkan 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0. 0 dikurangi 0, 0 ditambah 3. Berarti Y-nya 3. Tetapi di sini Y-nya 6. Maka pilihan A salah, tidak sesuai dengan titik-titiknya. Nah, ini kalau kalian tidak hafal rumusnya. Nah, bagaimana kalau menghitungnya pakai rumus? Nah, kita jawab melalui titik 1,0, 3,0, dan 0,6. Kita lihat dulu yang memotong sumbu X, yaitu X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 3. Kita tulis rumus fungsinya, Y sama dengan A kali X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. X1 dan X2-nya kita ganti angka 1 dan 3. Sama dengan A kali X dikurangi 1 kali X dikurangi 3. Kemudian kita kalikan secara panah. A kali X kali X kuadrat. X kali min 3 hasilnya min 3X. Min 1 kali X hasilnya min 1X. Min 1 kali min 3 hasilnya positif 3. Kemudian ini ada yang sejenis min 3X dikurangi min 1. Hasilnya min 4X. Jadi Y sama dengan A kali X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai A.
dengan titik 0,6. Melalui titik 0,6 kita akan menentukan nilai A. Kita tulis dulu rumusnya yang ini. Y sama dengan A kali X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Kemudian kita masukkan X-nya 0, Y-nya 6. 6 sama dengan A kali 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3. 0 dikurangi 0, 0. Ditambah 3. Jadi hasilnya 6 sama dengan A kali 3. A sama dengan 6 dibagi 3. Didapatkan A sama dengan 2. Nah, sekarang A sudah ketemu, kita masukkan ke dalam rumus ini. Kita tulis lagi rumusnya. Y sama dengan A kali X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. A-nya kita ganti dengan 2. Y sama dengan 2 kali X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Kita kalikan panah. 2 kali X kuadrat, 2 kali min 4X, 2 kali 3. Hasilnya 2X kuadrat dikurangi 8X ditambah 6. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 27. Fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik-titik A 1,0, B 0,-1, dan C min 1,2 adalah, adik-adik, soal nomor 27 ini hampir sama dengan soal nomor 26. Kalau kalian tidak hafal rumusnya, maka kalian bisa memasukkan titik-titik yang diketahui ini ke dalam pilihan A, B, C, D ini. Misalnya untuk A, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah x ditambah 1. Kita coba untuk 1,0. Nah, apakah jika X-nya kita masukkan, hasilnya akan sama dengan 0? Kita coba 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2 kali 1, 2. Tambah 1, tambah 1 hasilnya 4. Nah, kalau X-nya 1, maka Y-nya 4. Jadi pilihan A ini salah. Ya. Kita lanjut ke pilihan B. Jika X-nya 1, apakah Y-nya 0? Nah, kita masukkan 2 kali 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 1. Nah, 2 kali 1, 2. Dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi pilihan B ini benar untuk titik 1,0. Nah, begini ya adik-adik. Kalian lanjutkan untuk titik B 0,-1. Apakah jika X-nya nanti diganti dengan 0, hasilnya Y sama dengan min 1? Nah, itu nanti kalian coba. Seperti ini kalau kalian tidak hafal rumusnya. Nah, bagaimana kalau menghitungnya dengan rumus? Nah, ini kita hapus dulu ya. Karena kita akan menghitung dengan rumus. Kita jawab. Kita tulis titiknya melalui titik 0,-1. Nah, kita cari dulu yang 0,-1. Jika X-nya 0, maka Y-nya min 1. Kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C.
Ini harus ya adik-adik ya. Langkah pertama dulu ini harus mencari yang melalui di sumbu X, yaitu 0,-1. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya -1. -1 sama dengan A kali 0 ditambah B kali 0 ditambah C. A kali 0 hasilnya 0. B kali 0 hasilnya 0. Jadi C-nya sama dengan -1. Ya. Melalui sumbu X, melalui titik pada sumbu X, kita akan mendapatkan nilai C. Nah, langkah berikutnya kita mendapatkan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX dikurangi 1. Berikutnya melalui titik 1,0 dengan persamaan yang didapat ini. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX dikurangi 1. Kita masukkan 0 sama dengan A kali 1 ditambah B kali 1 dikurangi 1. Jadi 1 sama dengan A ditambah B. Ini negatif 1 pindah ke sebelah kiri sama dengan jadi positif 1. Nah, sekarang melalui titik -1,2 dengan cara yang sama seperti B. Kita tulis rumusnya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX dikurangi 1. X-nya kita ganti -1, Y-nya kita ganti 2. 2 sama dengan A kali 1. Nah, 1 kuadrat kan hasilnya 1. Maaf, -1 kuadrat hasilnya 1. Ini langsung saya tulis. Ditambah B kali -1 dikurangi 1. Sehingga didapatkan 3 sama dengan A dikurangi B. Kenapa kok bisa 3? Di sini negatif 1 atau kurang 1 dipindah ke sebelah kiri sama dengan menjadi positif 1 atau tambah 1. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya 3. A kali 1 A, B kali -1 hasilnya -B. Nah, selanjutnya kita tulis persamaan yang didapat dari poin B, 1 sama dengan A ditambah B. Kemudian yang dari poin C, 3 sama dengan A dikurangi B. Kita kurangi untuk mendapatkan nilai B. Karena ini sama-sama A, kita bisa kurangi. 1 dikurangi 3, hasilnya -2. A dikurangi A, hasilnya 0. B dikurangi -B, hasilnya positif 2B. Jadi B sama dengan -2 dibagi 2. B-nya ketemu -1. Nah, sekarang C sudah ketemu -1, B-nya sudah ketemu -1. Nah, sebenarnya kalau dari sini sudah bisa kita lihat manakah yang -1 untuk B-nya dan C-nya -1. Ya, jawabannya B. Nah, tanpa menghitung nilai A, kalian sudah bisa menjawab bahwa jawabannya B. Kita hitung untuk menentukan nilai A dulu. Substitusi B sama dengan -1 ke 1 sama dengan A ditambah B. Jadi poin B ini. 1 sama dengan A ditambah B. B-nya kita ganti dengan -1. 1 sama dengan A dikurangi 1. Nah, -1 ini pindah ke sebelah kiri menjadi positif 1. Jadi A sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi didapatkan A sama dengan 2, B sama dengan -1, C sama dengan -1. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 28. Fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik 4,0 dan titik puncak P 2,4 adalah
Nah, adik-adik, ini caranya hampir sama dengan nomor 27 kalau kalian tidak hafal rumusnya. Kalau tidak hafal rumusnya, kalian masukkan titik yang diketahui ke dalam pilihan ABC-nya. Misalnya, untuk 4,0 berarti X-nya sama dengan 4. Apakah nanti Y-nya sama dengan 0? Nah, kita coba untuk pilihan A. Pilihan A itu adalah Fx sama dengan min 2x kuadrat dikurangi 8x. Nah, Fx ini kan sama dengan Y ya. Saya tulis dengan Y. Kita ganti X-nya dengan 4. Min 2 kali 4 kuadrat dikurangi 8 kali 4. Hasilnya min 2 kali 16 dikurangi 32. Min 2 kali 16 hasilnya min 32 dikurangi 32. Maka Y-nya hasilnya min 42. Nah, jelas di sini bahwa jika X-nya sama dengan 4, maka Y-nya hasilnya min 42. Maka untuk pilihan jawaban A adalah salah. Nah, kalau sudah salah begini, kalian lanjutkan untuk pilihan B dengan cara yang sama. X-nya sama dengan 4, apakah Y-nya sama dengan 0? Untuk B ini, kalian hitung seperti ini. Itu kalau kalian tidak hafal rumusnya. Nah, bagaimana kalau mau mengerjakannya dengan rumus? Kita jawab, rumusnya adalah Y sama dengan A kali X dikurangi XP dalam kurung kuadrat ditambah YP. XP dan YP ini adalah titik puncaknya. Nah, berdasarkan titik yang diketahui ini, X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 0. Ini titik A. Kemudian, XP sama dengan 2 dan YP sama dengan 4. Ya. Langkah pertama adalah menentukan nilai A. Kita tulis dulu rumusnya. Nah, sekarang kita masukkan nilai X, Y, XP, dan YP ke dalam rumus ini. Y-nya adalah 0, X-nya 4, XP-nya 2, YP-nya 4. Kita masukkan. Nah, 0 sama dengan A kali 4 dikurangi 2 dalam kurung kuadrat ditambah 4. Nah, ini ada di dalam kurung, harus dikerjakan terlebih dahulu. 4 dikurangi 2, hasilnya 2. Jadi 0 sama dengan A kali 2 dalam kurung kuadrat ditambah 4. 2 kuadrat hasilnya 4. Jadi 0 sama dengan 4A ditambah 4. 2 kuadrat hasilnya 4. A kali 4 hasilnya 4A. Berikutnya kita tulis lagi 0 sama dengan 4A ditambah 4. 4A ini kita pindah ke sebelah kiri sama dengan menjadi min 4A. Min 4A sama dengan 4. A sama dengan 4 dibagi min 4. A sama dengan min 1. Jadi kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan min 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus fungsinya ini. A-nya diganti dengan min 1. Kita tulis lagi rumus fungsinya.
A-nya diganti dengan min 1. Y sama dengan min 1 kali X dikurangi 2 dalam kurung kuadrat ditambah 4. Nah, ini X dikurangi 2 dalam kurung kuadrat, kita hitung dulu. Rumusnya, kalau ada A dikurangi B dalam kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini untuk rumus ini. Kalian harus hafal adik-adik rumus ini. A dikurangi B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, X-nya ini sebagai A, 2-nya sebagai B. Nah, berarti kalau A kuadrat berarti X kuadrat. Dikurangi 2AB berarti 2 kali 2 kali X. Jadi 4X. Kemudian B ditambah B kuadrat. Berarti ditambah 4. Nah, kita tuliskan. Ya. Y sama dengan min 1 kali X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Dalam kurung ditambah 4. Nah, ini adalah penjabaran dari X dikurangi 2 dalam kurung kuadrat. Selanjutnya, min 1 ini kita kalikan secara panah dengan yang ada di dalam kurung. Hasilnya, min 1 kali X kuadrat hasilnya min X kuadrat. Min 1 kali min 4X hasilnya positif 4X. Min 1 kali 4 hasilnya min 4 ditambah 4. Nah, dikurangi 4 ditambah 4 hasilnya 0. Sehingga hasil akhirnya min X kuadrat ditambah 4X. Nah, ini hasilnya sudah ketemu. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan C. Kita lanjutkan soal nomor 29. Fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik A 3,0 dan memotong sumbu Y di titik B 0,-3 dan persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 2 adalah titik-titik. Kita jawab. Langkah pertama adalah menentukan nilai C. Menentukan nilai C ini kita cari dengan titik yang memotong sumbu Y, yaitu titik B 0,-3. Ingat ya, menentukan nilai C didapatkan dengan titik yang memotong sumbu Y, yaitu melalui titik B 0,-3. Kita tuliskan rumus fungsinya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, sekarang X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan min 3. Kita masukkan. Min 3 sama dengan A kali 0 ditambah B kali 0 ditambah C. A kali 0 hasilnya 0, B kali 0 hasilnya juga 0. Sehingga didapatkan min 3 sama dengan C. Nah, C-nya sama dengan min 3. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus fungsinya. C-nya ini diganti dengan min 3. Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX dikurangi 3. Karena min 3 kita tuliskan dikurangi 3. Berikutnya, nah ini sumbu simetrinya X sama dengan 2. Nah, rumusnya sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, min B per 2A ini sama dengan 2. Jadi, 2 sama dengan min B per
2A. Kemudian min B sama dengan 2 kali 2. Min B sama dengan 4A. 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, min B sama dengan 4A. Maka B-nya sama dengan min 4A. Negatifnya kita pindah ke sebelah kanan. Selanjutnya, kita substitusikan min B sama dengan min 4A ini ke dalam rumus fungsi yang warna kuning ini. Y sama dengan A kuadrat ditambah BX dikurangi 3. B-nya kita ganti dengan min 4A. Jadi, Y sama dengan AX kuadrat dikurangi 4AX dikurangi 3. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai A dengan melalui titik A sama dengan 3,0. Jadi, X-nya kita ganti dengan 3, Y-nya kita ganti dengan 0. Kita tulis, Y sama dengan AX kuadrat dikurangi 4AX dikurangi 3, Y-nya adalah 0, X-nya 3. 0 sama dengan A kali 3 kuadrat dikurangi 4A kali 3 dikurangi 3. Nah, ini 3 kuadrat hasilnya 9, 4A kali 3 hasilnya 12A. Negatif 3 kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan menjadi positif. 3 sama dengan 9A dikurangi 12A. Ingat ya, negatif 3 ini kita pindah ke sebelah kiri sama dengan menjadi 3. Jadi, 3 sama dengan 9A dikurangi 12A. 9 dikurangi 12 hasilnya min 3. Jadi, 3 sama dengan min 3A. A sama dengan 3 dibagi min 3. A sama dengan min 1. Nah, C-nya ketemu min 3, A-nya ketemu min 1. Nah, apakah sudah bisa dilihat dari pilihan ini mana yang benar? A-nya min 1, berarti pilihan B dan C. Kemudian C-nya min 3, pilihan B dan C juga min 3, berarti kita harus menghitung nilai B. Apakah B-nya hasilnya 4 ataukah B-nya hasilnya min 4. Nah, sekarang kita menghitung nilai B dulu. Nah, B-nya sama dengan min 4 kali A. A-nya kan min 1. A-nya min 1, berarti min 4 kali min 1, maka B-nya hasilnya 4. Ya, jadi A-nya min 1, B-nya 4, C-nya min 3. Jadi jawabannya adalah pilihan B. Kita lanjutkan soal nomor 30. Adi mempunyai kawat sepanjang 68 cm akan dibentuk persegi panjang. Luas maksimum persegi panjang yang dapat dibentuk oleh Adi adalah berarti kita harus menghitung luas maksimum. Rumusnya luas maksimum adalah min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Kita harus membuat fungsi kuadratnya dulu. Keliling sama dengan 68 cm. Nah, rumusnya keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Kalau misalnya lebarnya kita misalkan dengan X, maka keliling sama dengan 2 kali P ditambah L. Nah, 68 sama dengan 2 kali P
ditambah X. L-nya kan kita ganti dengan X. Ya, 68 dibagi 2 hasilnya 34 sama dengan P ditambah X. Nah, 34 sama dengan P ditambah X. P sama dengan 34 dikurangi X. Ya. Tambah X pindah ke sebelah kiri menjadi kurang. P sama dengan 34 dikurangi X. Nah, barulah kita akan menghitung luasnya. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah 34 dikurangi X, sedangkan lebarnya adalah X. Kita masukkan 34 dikurangi X kali X. Pakai cara panah, 34 kali X hasilnya 34X dikurangi X kali X hasilnya X kuadrat. Ditulis luas sama dengan min X kuadrat ditambah 34X. Kita pindahkan posisi. Min X kuadrat tetap min X kuadrat ditambah 34X, positif 34X. Nah, ini A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 34, dan C-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Min 34 kuadrat dikurangi 4 kali min 1 kali 0 per 4 kali min 1. ABC-nya kita masukkan ya. Kemudian sudah kita hitung 34 kuadrat adalah 1156. Nah, min 4 kali min 1 kali 0 kan hasilnya 0. Berarti ini 34 kuadrat hasilnya 1156. Kemudian per min 4. 4 kali min 1 hasilnya min 4. Jadi luas maksimumnya adalah 289. Maka pilihan yang benar adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 31. Nilai maksimum fungsi f(x) sama dengan min x ditambah 5 dalam kurung kuadrat ditambah 6 adalah titik-titik. Nilai maksimum adalah D per 4A. Nah, D ini rumusnya B kuadrat min 4AC. Kita jawab. Kita tulis lagi rumus fungsinya. Nah, f(x) sama dengan min x ditambah 5 dalam kuadrat ditambah 6. Kita harus menghitung dulu x ditambah 5 dalam kurung kuadrat. Nah, ingat rumus A ditambah B dalam kurung kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jika X ditambah 5, maka A-nya ini luruskan dengan X, berarti X kuadrat ditambah 2 kali A-nya X kali 5 ditambah B kuadrat 5 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Ya, kita jabarkan. Kita sudah mendapatkan bahwa X ditambah 5 dalam kurung kuadrat, ini kuadrat ya, X ditambah 5 dalam kurung kuadrat, itu hasilnya X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Ini kita tulis f(x) sama dengan min x kuadrat ditambah 10x ditambah 25 dalam kurung ditambah 6.
Nah, kita kalikan min-nya. Negatif kan kita kalikan dengan panah. Min dikali X kuadrat, hasilnya min X kuadrat. Min kali 10X, hasilnya min 10X. Min kali 25, hasilnya min 25. Ditambah 6. Nah, ditambah 6 ini kan di luar kurung, jadi nggak ikut dikalikan. Kemudian kita hitung min 25 ditambah 6. Atau 6 dikurangi 25. Jadi hasilnya fx sama dengan min x kuadrat dikurangi 10x min 19. Jadi A-nya adalah min 1, B-nya min 10, C-nya min 19. Kita masukkan min 10 kuadrat dikurangi 4 kali min 1 kali min 19 per 4 kali min 1. Hasilnya ini 10 kuadrat hasilnya 100 dikurangi 4 kali 19 hasilnya 76 per min 4. Hasilnya 24 per min 4. Min 24 per min 4 hasilnya 6. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 32. Grafik fungsi fx sama dengan 4x ditambah 7 dan fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 berpotongan di titik. Nah, di titik berapa? Kita jawab. Cara mengerjakannya, ini kedua persamaan ini kita buat sama dengan. Jadi 4x ditambah 7 sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1. Nah, kemudian kita kumpulkan. Kita pindahkan semuanya. Sehingga sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 dikurangi 4x dikurangi 7. 4x ditambah 7 pindah tempat di sebelah kanannya sama dengan menjadi dikurangi 4x dikurangi 7. Kemudian kita hitung yang sejenis 2x dikurangi 4x. Min 1 dikurangi 7. Didapatkan 2x dikurangi 4x hasilnya min 2x. Min 1 min 7 hasilnya min 8. 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Kita akan cari nilai x1 dan x2. Dengan menggunakan tabel C, P, Q, dan B. C-nya adalah min 8, B-nya adalah min 2. Perkalian dari min 8 adalah min 1 kali 8. Tetapi jika ditambahkan, maka hasilnya 7. Nah, maka B-nya 7, jadi tidak sesuai. Karena kita cari yang min 2. Kemudian, min 8 itu juga didapatkan dari min 2 kali 4. Tetapi, jika min 2 ditambah 4, hasilnya 2. B ini tambah ya. Min 2 ditambah 4 hasilnya 2. Nah, ini juga tidak cocok karena yang dicari adalah min 2. Nah, kalau sudah ketemu begini, kita tinggal pindah saja posisi negatifnya. Min 8 sama dengan 2 kali min 4. Jadi, B-nya hasilnya min 2. 2 dikurangi 4 hasilnya min 2. Nah, maka P-nya adalah 2, Q-nya adalah min 4. Ingat rumus pemfaktoran ya. Nah, x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0. Kita masukkan PQ-nya. X ditambah 2 kali X dikurangi 4.
Ini 2 dan min 4. X ditambah 2 kali X dikurangi 4 sama dengan 0. Maka X ditambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 4 sama dengan 0. X-nya X1 sama dengan min 2 atau X2 sama dengan 4. Ini tambah 2 pindah ke sebelah kanan jadi min 2. Ini X1-nya dan X2-nya adalah 4. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus fungsi fx sama dengan 4x ditambah 7. Kita mulai dari x1-nya. X1-nya min 2. F min 2 sama dengan 4 kali min 2 ditambah 7. Nah, x-nya diganti dengan min 2. 4 kali 2 hasilnya min 8. Min 8 ditambah 7 hasilnya min 1. Jadi kalau x-nya min 2 maka y-nya min 1. Nah, ini sudah kelihatan jawabannya adalah B, min 2 dan min 1. Nah, sekarang kita coba untuk x-nya sama dengan 4. Apakah hasilnya 23? F4 sama dengan 4 kali 4 ditambah 7. 4 kali 4 hasilnya 16. 16 ditambah 7 hasilnya 23. Nah, jika X-nya 4, maka Y-nya 23. Jadi benar, jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 33. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dan tinggi peluru adalah H dalam meter sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan dengan HT sama dengan 50T dikurangi 5T kuadrat. Tinggi maksimum adalah, kita jawab, kita tuliskan dulu rumus fungsinya. HT sama dengan 50T dikurangi 5T kuadrat. Perhatikan adik-adik. Nah, ini HT ini 50T dikurangi 5T kuadrat. Atau bisa kita tuliskan HT sama dengan min 5T kuadrat ditambah 50T. Nah, kalau sudah begini, maka kita bisa menentukan nilai A-nya. A sama dengan min 5 dan B-nya sama dengan 50, C-nya sama dengan 0. Ya. A-nya min 5, B-nya 50, C-nya 0. Nah, rumus tinggi maksimum adalah T maksimum sama dengan min D per 4A. D ini adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi tinggi maksimum sama dengan min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Nah, sekarang kita masukkan ABC-nya. Tinggi maksimum sama dengan min B-nya 50, berarti 50 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya min 5, C-nya 0 per 4 kali min 5. Jadi 50 kuadrat hasilnya 2500. Min 4 kali min 5 kali 0 hasilnya 0. Ya, jadi didapatkan min 2500 per min 20. 4 kali min 5 min 20. Jadi tinggi maksimum hasilnya adalah 125. Jawabannya adalah C. Nah, adik-adik, kita sudah pelajari soal pembahasan dari nomor 26 sampai 33. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu pembahasan bagian 4. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.